biaya kepada negara yang besarnya ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat truk gandeng bermuatan pakan ternak dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto tiba-tiba masuk ke lajur kanan hingga menabrak dam truk muatan tanah. Usai menabrak truk muatan tanah, truk gandeng terus melaju hingga menabrak truk pengangkut kencur dan terguling masuk gang rumah warga hingga menimpa sepeda motor. Kecelakaan 3 truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan, sejumlah orang terluka, bahkan kernet truk gandeng terpaksa dibawa ke rumah sakit Sidowaras karena luka di wajah. Yang depan saya kan ada truk jam itu, yang jadinya itu kemungkinan ngantuk, dia pakai jalur kanan itu, terus ngantem yang jam, nah saya itu Pak. Berarti yang masuk jalur kanan ini tergandeng ini? Yang tergandeng, yang ke kanan itu tadi. Jadi kendaraan yang berwarna merah ini tergandeng dari timur menuju ke barat. Diperkirakan mengantuk karena oleng dari sebelah kiri, dia oleng ke kanan hingga menabrak dam truk hijau ini. Setelah menabrak, lalu dia terus menabrak ke truk yang ada di belakangnya. Dan truk di belakangnya tersebut mengguling sehingga menimpa sebuah kendaraan roda 2. Sementara itu, unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari hasil olah TKP, tidak ada korban jiwa dan masing-masing hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Penggerebekan kampung narkoba kembali dilakukan petugas gabungan Satres Narkoba dan Samapta Polrestabes Palembang bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel. Petugas gabungan melakukan penggerebekan kampung narkoba Bom Baru, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Petugas berhasil mengamankan 5 orang pria yang kedapatan menyimpan barang bukti narkoba serta alat hisap sabu-sabu. Dan ini merupakan salah satu kampung narkoba yang sangat marak peredaran narkoba, baik pemakai ataupun sebagai pengedarnya. Bukti ada beberapa barang bukti, yaitu ada berupa bong, slip paper, ada skopnya, ada timbangan, dan juga ada ganja, serta ada juga nih bungkusan-bungkusan dari paket-paket kecil. Sementara sejumlah terduga pelaku lainnya melarikan diri dan masih dalam pencarian.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik pada SPBU Mini, sebuah ruko di Madiun terbakar hebat. Ya, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh isi toko dan rumah terbakar habis. Ini damkar ngatasi, info damkar enggak? Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo, Ana Setiawati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU Mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Penyebabnya apa? Sebenarnya konslet aja, mungkin konslet alat Pertamininya, karena memang mungkin lupa nutup waktu habis pengisian atau kebetulan di dalam ada barang-barang yang rentan untuk kesulitan api, akhirnya cepatlah terbakar. Tadi menurut penyampaian masyarakat Jawa sebenarnya kecil apinya, tapi masyarakat mau eksekusi di awalnya juga ketakutan karena ada tabung gas juga di dalam seperti itu. Api baru dapat dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun mengerahkan 4 truk pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh barang dalam ruko terbakar habis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 ruang kelas dan kantin SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi terbakar. Ya, api menjalar dari kantin sekolah yang berada di belakang gedung sekolah. Warga panik saat melihat kobaran api sudah membesar membakar gedung 2 lantai SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi Kamis siang. Api berasal dari kantin yang berada tepat di belakang bangunan sekolah dan merembet membakar 6 ruang kelas. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Dan mobil kita estafetkan, ya. Jadi satu mobil untuk nembak, beberapa mobil untuk mensuplai air dan segala macam. Alhamdulillah lebih kurang 10-15 menit api telah padam. Tidak ada korban karena sekolah dalam kondisi kosong libur awal Ramadan. Namun seluruh isi kelas seperti meja, kursi dan buku habis terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Kandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah hangus terbakar saat sang penghuni sedang menunaikan ibadah sholat tarawih di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, besarnya kobaran api hampir merembet ke bangunan lainnya. Inilah situasi saat kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Dusun Pekandoang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Kobaran api cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar hingga nyaris menghanguskan bangunan lainnya. Di Pekandoang, Macera masih Pekandoang. Belasan petugas dengan 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Kejadian ini baru diketahui warga setelah api membesar, karena pada saat kebakaran terjadi, warga sedang melaksanakan sholat tarawih. Untuk rumah Pak ada 2 rumah terbakar, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan. Itu penyebabnya apa saja? Untuk dugaan sementara Pak kami belum bisa memastikan, mengingat rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik dalam keadaan sholat tarawih. Akibat peristiwa ini, 1 rumah hangus terbakar dan 1 rumah lainnya mengalami kerusakan pada bagian atap. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.